Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya kelanjutan manga terbaru Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-11, yang mana masih ngelanjutin ya pertempuran antara Sarada dengan Hidari, serta yang paling kita tunggu nih ya, Jura dengan Himawari yang kini punya kekuatan Kurama. Lalu, siapa yang bakal kalah? Akan kita bahas lengkapnya ya. Jadi, daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Chapter dibuka dengan ditunjukkan kekuatan mode biju terbaru dari Himawari, yang ternyata punya kemampuan regenerasi tingkat tinggi. Yang mana langsung dipraktekin ya, ia dengan mudahnya menyembuhkan luka Inojin. Yang artinya, Inojin kini bisa selamat ya teman-teman. Dia nggak jadi mati deh. Padahal dia udah ketusuk kayu dari Jura. Tapi ternyata kemampuan regenerasi dari Himawari dan Kurama ini jauh lebih hebat. Lihat tuh sekarang, lukanya langsung hilang. Yang kemungkinan organ di dalamnya juga udah dibenerin ya, dan dia bisa selamat. Setelah itu pun Hima langsung minta ya agar teman-temannya segera pergi ke tempat yang aman dari sini. Shikadai sih setuju-setuju aja ya. Dia realistis, gak mungkin bisa lawan Jura. Sedangkan Jojo masih sedikit kepala batu. Dia gak mau ninggalin Hima sendirian. Tapi Hima di sini tunjukin ketegasannya bahwa dia itu punya kekuatan baru, yang artinya dia bakal nge-carry atau menggendong timnya. Teman-teman yang lain tentu bakal jadi beban. Hehehe. Makanya mending pergi aja daripada Hima entar jadi kalah karena dia harus melindungi beban yang banyak. Iya kan? Hehehe. Dan setelah kepergian tim 10, Jura seperti biasa ya bicara-bicara tentang makna filosofis kejadian tadi. Dia memuji keberanian dan kerealistisan Hikadai sambil memandang rendah Inojin yang gak sadar kekuatan dirinya. Walau demikian, dia juga agak bingung karena setelah Inojin tertusuk, saat itulah kekuatan Himawari juga muncul dalam sekejap. Entah itu kebetulan atau tidak, dia masih mikirin hal itu aja. Yang mana tentunya Himawari yang agak kesel dengan omongan itu. Dia bilang, berisik woi. Langsung deh, dia memukul perut Jura hingga terlempar jauhnya. Gila, kuat banget ya sekarang dia. Lagian udah tahu lagi bertempur, lagi perang, malah bacot mulu nih Jura. Hehehe. Tapi ya teman-teman, gak langsung lama sih. Jura bisa bangkit dan langsung terbang meluncur dengan sangat cepat ke arah Himawari untuk melakukan serangan balik. Tapi Hima gak tinggal diam. Dia punya serangan berikutnya. Dia ciptain bom biju dari rambutnya. Lihat. Wow, kok bisa ya? Baru dapat kekuatan Kurama, tapi dia bisa langsung ngeluarin bom biju. Gak kayak Naruto dulu. Udah gue jelasin juga ya di postingan gue sebelumnya, kalau sekarang Kurama kan udah baik, udah mau bantu manusia. Pastinya dia bakal rela cakranya termasuk jutsunya digunakan oleh Jinchurikinya. Beda seperti Naruto dulu saat Kurama masih jahat. Ya enggak? Tapi ternyata ya teman-teman, di lain sisi Jura juga menyiapkan jutsu yang sama, bom biju yang ia buat dari matanya. Dan ketika dua bom itu akhirnya saling berbenturan, boom, tercipta ledakan maha dahsyat dari keduanya, yang sampai bisa terlihat ya dari tempat yang jauh ini, karena saking kuatnya ledakan tersebut. Yang untungnya ledakan tersebut buat Hima masih nggak masalah ya, nggak kenapa-napa dia. Walaupun hanya untuk sementara aja. Karena dengan sigap dan cepat, Jura langsung menanduk Himawari dengan kepalanya yang sangat keras sekali, yang bikin Hima terpental dan terombang-ambing di udara. Dan belum sampai nyentuh tanah, ditendang lagi deh oleh Jura yang udah menunggu di sana. Jelas ya, serangan bertubi-tubi ini bikin Hima kewalahan, karena Jura akhirnya ngomong juga, kalau ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bakal bertempur dengan serius.
Karena baginya ternyata Hima bukanlah lawan main-main aja. Wow, gila, berarti selama ini kemarin ketika dia dengan gampangnya ngalahin Kawaki, Jura belum serius ya. Berarti bisa disimpulkan nggak nih kalau Hima ternyata lebih kuat daripada Kawaki kan? Hehehe, ya nggak? Oke, balik lagi, jadi di lain sisi kita disajikan ya pertempuran Hidari lawan Sarada. Nah ini nih, yang mana setelah Chidori kemarin, Sarada udah mulai bertanya-tanya tentang siapa sih Hidari kok bisa pakai jutsu ayahnya. Hidari nggak jawab, dia malah balik nanya tentang mata Sharingan yang digunakan Sarada tadi. Karena jutsu yang Hidari gunakan yakni Chidori tadi sangat susah digunain. Dan sepertinya butuh Sharingan biar bisa dia gunakan dengan baik. Jadi benar ya pembahasan gue di video sebelumnya, kalau alasan Hidari bisa kalah di awal-awal karena dia mengeluarkan Chidori tanpa punya Sharingan. Mirip dengan Kakashi dulu, sebelum diberi mata oleh Obito, Chidorinya nggak sempurna. Emang Chidori bikin pengguna jadi cepat, tapi jika nggak punya mata Sharingan buat melihat gerak-gerik lawan, maka jelas jutsu tersebut sangat mudah untuk di counter atau diserang balik. Ya nggak? Nah, di sanalah Konohamaru yang sebelumnya cuma bengong aja, akhirnya mulai ikut nanya-nanya nih tentang hubungan Hidari dengan Sasuke. Karena cakra mereka berdua kan sama ya. Lalu Hidari kali ini jawab bahwa dia juga nggak tahu ya sebenarnya siapa itu Sasuke. Walaupun dia bisa pakai jutsunya, tapi tetap aja dia nggak punya memori tentang itu. Yang ia tahu pasti adalah ketika dia bisa memakan Sarada, dia bisa mendapatkan informasi tentang jati dirinya sebenarnya. Sehingga nggak lama dengan tanda cakar mirip kode ini, dia keluarkan Chidori di belakang Sarada. Yang bikin Sarada langsung tersengat karena dia nggak nyangka Hidari bisa-bisanya menyerang dengan cara seperti ini. Kita semua nggak nyangka ya. Lalu Jonin Konoha yang ada di sana marah dan mau menyerang Hidari. Tapi sayang Hidari lebih cepat dan bisa langsung menyerang balik dengan membakar habis orang tersebut. Gila. Konohamaru pun ikut nyerang dengan Rasengannya ya. Walau bisa dihindari dengan mudah, justru Hidari bisa menyerang balik dengan Chidori. Tapi kali ini Konohamaru punya sesuatu yang baru. Dia menggunakan jutsu Vortex Barrier untuk menghalau serangan tersebut dengan menciptakan pusaran angin di depan dirinya. Walau tetap aja ya, serangan dari Hidari bisa bikin Konohamaru terpental. Tapi paling enggak kan dia nggak jadi mati deh. Hehehe. Lalu di saat Sumire yang sedang memeriksa keadaan Sarada tadi, sekali lagi dari belakang Hidari mengeluarkan Chidori melalui tanda cakar miliknya, dan Sumire tersengat seperti Sarada. Gila, bener-bener deh, combo mematikan banget. Chidori plus tanda cakar ini, kayaknya dia nggak jadi perlu Sharingan deh, ya nggak? Hehehe. Lalu di tempat lain ada Kawaki dan Delta yang lagi terbang menuju pertempuran. Dimana ada pembicaraan lucu nih bagi gue. Delta bilang ke Kawaki, kalau ngapain kau pergi menuju lawan yang gak lama baru aja ngalahin kamu dengan gampangnya? Apa kau gak mikir gitu? Brutal banget kan ya pertanyaannya. Tapi namanya Kawaki, dia juga bertahan pada idealisnya. Dia bilang kalau dia gak punya pilihan. Lawan sekuat apapun harus dilawan demi menyelamatkan adiknya. Nah, di tengah obrolan itu, tiba-tiba ada bayangan hitam yang terbang lebih cepat dari mereka ini. Siapa itu? Dia adalah Boruto yang juga segera menuju pertempuran. Tampak ya Kawaki kaget di sini ngelihat kecepatan Boruto. Hehehe. Karena apa? Cepat banget loh Boruto. Dia bisa menyerobot merebut Hima dari depan Jura secepat kilat. Jura pun juga agak kaget dan gak nyangka kalau tiba-tiba ada Boruto. Lalu gak lama ketika Sarada juga udah mau keburu dimakan dan diserap oleh Hidari, lewat tangan mongkutannya ini, Sarada sempat melihat di belakang Hidari, tepatnya di atas tiang listrik ini. Kok ada seekor katak? Yang mana ini adalah katak Kashin Koji yang rupanya memberitahu lokasi Sarada kepada Boruto.
Buat apa? Jelas ya, buat Boruto bisa melakukan Hiraishin no Jutsu langsung ke tempat Sarada berada, dan dia datang tepat waktu. Sambil menggendong Hima di tangan kirinya, dia mencoba menyerang Hidari dengan pedang yang ada di tangan kanannya, hingga membuat tangan Hidari yang lagi pegang Sarada ini jadi putus. Wow. Dan langsung Boruto mendarat dengan gagahnya, juga dengan tatapan keren dan cool ini. Disambut kemarahan baik Joda dan Hidari, yang sama-sama kini memanggilnya dengan sebutan Boruto Otsutsuki. Gila, chapter yang keren banget kan ya teman-teman? Kita akhirnya melihat bagaimana ternyata walaupun tampak kuat sebelumnya, tapi Sarada dan Himawari masih kalah jauh levelnya dibandingkan para Jubi Sumeaka ini. Ya nggak teman-teman? Emang awalnya mereka nggak serius, tapi kalau udah serius gini, kayaknya hanya Boruto aja yang bisa melawan mereka semua. Jadi nggak sabar kan ya menonton pertempuran Hidari melawan Boruto dan Sarada di chapter berikutnya? Yang mana gue rasa inilah saat yang tepat ketika Sarada bisa menunjukkan kekuatan mata yang paling diinginkan Hidari, yakni Sharingan. Jadi, gimana nih pendapat kalian tentang chapter ini? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.